Di tengah perkebunan kelapa sawit yang hijau dan luas ini, terdapat lembaga pendidikan yang penuh harapan dan mimpi. Selamat datang di Sekolah Perkebunan Kelapa Sawit, Sekolah Islam Terpadu An-Nur, sebagai pijakan pertama anak di dunia pendidikan untuk memfasilitasi tumbuh kembang anak secara optimal, yang tidak hanya siap bersekolah, tetapi siap untuk berkembang dan berperan di masa depan. Sekolah kami berjarak sekitar 54 km dengan pusat kota atau Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin, yang mana akses menuju sekolah kami harus melewati jalan batu bara atau jalan hauling, kemudian melewati jalan perkebunan kelapa sawit agar bisa sampai kembali ke sekolah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Hello, my name is Muhammad Fitriadi. You can call me Mr. Yadi. I am principal of Junior High School Islam Terpadu An-Nur, located school in Pandahan Village, Tapin Tengah District, Tapin Regency, South Borneo, Indonesia. I am currently 25 years old. Thank you. Berikut video kami mengikuti lomba apresiasi GTK. Saya akan mengenalkan terkait perjalanan sekolah kami selama 4 tahun berjalan ini, yang mana sekolah kami dibangun pada tahun 2021. Sekarang tahun 2025, alhamdulillah kami sudah meluluskan angkatan kedua. Kemudian alhamdulillah juga sekolah kami sudah terakreditasi A. Berikut pengenalan dari sekolah kami. Hai Bu Hanya, perkenalkan ngaran ulun Nia Rahmawati. Ulun berasal dari suku Banjar. Hai, arangku Ahmad. Suku ayungku suku Dayak Ngaju. Halo, jenengku Arka Prasetyo, asalku ning Jawa. Halo Solaku, namaku Ikram, asal sukuku suku Toraja. Halo Silo, perkenalkan asengku Ratna Sarinur. Perkenalkan, asengku Aditya Saputra. Kami Pole suku Bugis. Halo, perkenalkan beta pengnama Sani Angelika Kristiani Taloim. Bosong semua bisa panggil beta Sani. Dan perkenalkan beta punama Paula Selea Clarissa Fahik. Basong semua bisa panggil beta Risa. Beta berasal dari suku NTT. Beta bersekolah di SMP IC An-Nur. Nah, ini salah satu program kami, yaitu kami mengembangkan program Class of Champion, yang mana ini diselenggarakan oleh orang Turu. Kami modifikasi menjadi pengembangan ranking 1 pada lomba literasi dan numerasi. Nah, kemudian ini untuk komitmen bersama orang tua untuk mengajar siswa di lingkungan rumah dan sekolah, bekerja sama dengan orang tua, menandatangani petisi, dan anaknya mengecap jari. Nah, ini kunjungan dari Banbari School dari luar negeri. Nah, ini rapat rutin yang diadakan bersama orang tua, komite, dan stakeholder. Juga sekalian penjelasan terkait kelulusan siswa. Nah, ini untuk pembagian raport langsung disampaikan oleh siswa kepada orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Jadi hari ini kita evaluasi terkait rapor pendidikan kita, yang mana kita bernostalgia sedikit dari saat kita tahun 2023 saat pertama kali melaksanakan rapor pendidikan, yang mana pada kemampuan numerasi di sekolah kita yaitu rendah tingkat kemampuannya. Ada 3 poin yang perlu kita highlight terkait kemampuan numerasi murid, kualitas pembelajaran, dan kebinekaan sekolah, yang mana pada tahun 2024 kita bandingkan kembali, dan alhamdulillah kita sudah memperbaiki 2 poin, yang yaitu kemampuan numerasi murid dan kondisi kebinekaan sekolah, yang menjadi poin penting yaitu pada kualitas pembelajaran kita lagi yang harus kita perbaiki. Nah, mungkin dari flashback sebelumnya
Miss Ida boleh menjelaskan terkait bagaimana proses sekolah kita memperbaiki pada bidang kemampuan numerasi murid. Mungkin itu bisa jadi bayangan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran kita. Silahkan kepada Bu Ida sebagai guru matematika. Baik, terima kasih Mister. Jadi di tahun 2023 itu kemampuan numerasi murid kita masih sedang. Nah ini mungkin faktornya kemarin anak-anak yang mengikuti ANBK itu belajar numerasinya itu difokuskan pada bulan Agustus saja, dan pelaksanaan ANBK itu di awal September. Jadi rentang waktu mereka belajar kisaran 4 minggu saja sudah jalan. Jadi setiap minggu itu diselipkan 1 jam pelajaran khusus untuk pelajaran numerasi. Sehingga kita dapat melihat tadi kan awalnya tahun 2023 sedang, ternyata pas di tahun 2024 alhamdulillah mengalami peningkatan jadi baik. Ya seperti itu Mister. Terima kasih Miss Ida. Nah jadi lanjut kita ke bagian akreditasi. Nah alhamdulillah juga apresiasi kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih. Pada tahun 2024 kita sudah melaksanakan akreditasi, yang mana kemarin kita sudah berjibaku terhadap instrumen-instrumen yang sudah kita laksanakan dan sudah kita selesaikan sampai akhirnya, yaitu sekolah kita alhamdulillah sudah terakreditasi A. Terima kasih Bapak Ibu semua. Nah kemudian saya sebagai kepala sekolah selalu saya memberikan penilaian kepada Bapak Ibu semua. Nah, pada hari ini dan juga seperti semester sebelumnya, saya ingin meminta pendapat dari Bapak Ibu semua bagaimana kualitas kepemimpinan saya sebagai kepala sekolah selama 3 tahun ke belakang dari 2023 sampai dengan sekarang 2025. Nah, jadi mungkin bisa dimulai dari Miss Despi dulu, ladies first pertama, kemudian gantian untuk semua guru. Ya, dipersilakan kepada Miss Despi. Oke. Terima kasih Mister. Mungkin kalau saya berbicara tentang kepemimpinan Mister, ya pertama-tama mau apresiasi dulu kepada Mister sudah sebagai menjadi kepala sekolah termuda ya kan di umur 22 tahun, dan selama Mister 3 tahun menjabat memimpin sekolah itu memiliki dedikasi yang tinggi sehingga sekolah itu bisa memiliki akreditas A ya kan, apalagi kita semua lah gini adalah guru-guru yang muda semuanya. Nah itu mungkin di tentang manajemen, bagaimana bisa memanajemen kami semua dengan karakteristik kita sebagai Gen Z. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Miss Despi. Boleh lanjutkan ke Miss Ida. Ya baik, terima kasih Mister. Jadi untuk kepemimpinan Mister Yadi selama 3 tahun ini sudah bagus. Di usia muda tahun 2022 menjabat dan sekarang sudah 2025 selama 3 tahun. Jadi karena usia yang tergolong muda tadi, mungkin sebaiknya Mister lagi belajar kepada pengawas, misalkan saat bertemu pengawas, contohnya atau salah satunya mengenai supervisi guru-guru sekalian. Ya, kiranya itu saja Mister. Terima kasih Miss Ida. Kita lanjutkan ke boys, Mr. Zakir. Baik, terima kasih Mr. Yadi atas kesempatannya. Menurut saya selama menjadi kepala sekolah, Mr. Yadi memiliki kepemimpinan yang cukup baik, dan dalam hal kedisiplinan pun saya akui beliau merupakan orang yang sangat disiplin. Oke, terima kasih Mr. Zakir. Boleh lanjut kepada Mr. Isan. Oke, terima kasih Mr. Yadi. Penilaian saya pertama, beliau selalu memberikan dukungan atau motivasi kepada Dewan Guru untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam pembelajaran. Oke, terima kasih Mr. Miss semua atas masukan dan saran membangunnya. Untuk saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak terkait hal-hal, poin-poin yang Mr. Miss sampaikan tadi. Semoga kedepannya kita memperbaiki diri semua, terutama saya sebagai kepala sekolah, terus mengembangkan kemampuan saya belajar dengan pengawas tadi yang seperti Miss Ida sampaikan, lebih terbuka kata Mr. Zakir tadi. Saya juga sebagai kepala sekolah meminta bantuan terhadap Bapak Ibu semua terhadap kelancaran mutu pendidikan di sekolah kita agar terus memberikan yang terbaik kepada anak-anak didik kita dan memberikan dampak untuk Banua dan bangsa. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kita tutup sesi kegiatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan apresiasi untuk diri kita semua.